Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 160 tamat. Tubuh Satyabrata terhuyung ke belakang, namun sang bagawan Eka Brata juga mundur sampai 4 langkah ke belakang. Bentrokan dua tenaga sakti tadi hebat sekali, bahkan terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Ciat! Kembali dengan dekat Satyabrata menyerang dan seperti juga tadi, disambut oleh sang pertapa dengan dorongan kedua tangannya. Mereka berdua sama-sama 1, 2, 3, 4 terdorong ke belakang. Sampai 5 kali Satyabrata nekat menyerang dan yang terakhir kalinya dia terhuyung sampai roboh. Napasnya tengah dan wajahnya pucat sekali. Akan tetapi dia masih bangkit dan pada saat itu, Maya Dewi yang tubuhnya berlumuran darah datang menyerang. Sabuk cinde di tangan wanita itu menyambar, membentuk sinar keemasan dan biarpun Satyabrata mencoba untuk mengelak, tetap saja ujung sabuk menghantam pelipis kepalanya. Satyabrata roboh dengan kepala pecah dan tewas pada saat itu juga. Bagawan Eka Brata juga terhuyung dan Tejakas malah cepat menghampiri gurunya. Kemelut Blambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Eyang Bagawan. Pemuda itu memegang lengan gurunya. Tejakas malah, mari kita pulang. Tidak perlu membantu penguasa brengsek ini. Sang Bagawan menangkap lengan muridnya dan memaksanya berlari pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pertempuran tak dapat dielakkan lagi. Para satria sudah saling terjang dengan para jagoan yang tadi mengikuti Satyabrata. Maya Dewi yang seluruh tubuhnya mandi darah masih mengamuk, yang menjadi sasarannya terutama sekali prajurit anak buah Satyabrata yang memegang senjata api. Dalam waktu tidak terlalu lama, 12 orang itu sudah roboh dan tewas. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah pasukan Mataram yang sudah dipersiapkan kalau-kalau pihak musuh bertindak curang. Mendengar bunyi tembakan-tembakan, Senopati Aryo yang memimpin pasukan ini lalu mengerahkan pasukannya menyerbu puncak Bukit Cangak. Melihat ini, para jagoan Blambangan tentu saja menjadi panik. Apalagi melihat Satyabrata dan 12 orang anak buahnya yang bersenjata api telah tewas semua dan menghadapi para satria itu pun amat berat bagi mereka. Maka, tanpa dikomando lagi, mereka lalu melarikan diri tunggang langgang meninggalkan Bukit Cangak kembali ke kota Raja Blambangan. Setelah semua musuh melarikan diri, Bagus Sajiwo melihat betapa Maya Dewi terhuyung-huyung dan hampir roboh. Cepat dia melompat dan sempat merangkul ketika tubuh wanita itu terguling. Bagus Sajiwo duduk di atas tanah dan merangkul tubuh yang berlumuran darah itu. Maya Dewi. Bagus mengeluh ketika melihat betapa tubuh wanita itu penuh luka tembakan. Dia maklum bahwa tidak mungkin lagi menghindarkan wanita itu dari kematian karena luka itu disebabkan peluru emas yang memasuki punggungnya di 3 tempat. Semua orang segera menghampiri dan berjongkok di sekeliling Bagus Sajiwo yang merangkul Maya Dewi. Mereka semua, terutama sekali Retno Susilo dan Muryani yang pernah menghina dan bahkan menyerang Maya Dewi. 2 orang wanita ini sampai meneteskan air mata. Semua orang terharu karena ternyata Maya Dewi mengorbankan nyawanya untuk menolong 2 orang putra Adipati Pasuruan, dan membela Mataram menentang orang-orang Blambangan yang bertindak curang. Maya Dewi tersenyum ketika merasa betapa kedua lengan Bagus Sajiwo yang kokoh kuat dan lembut itu menyangga dan merangkul tubuhnya. Terima kasih. Bagus. Aku berbahagia sekali. Dapat mati dalam pelukanmu. Terima kasih. Dewi. Bagus Sajiwo hanya mampu menyebut nama itu dengan suara tergetar mengandung kasih sayang. Maya Dewi memandang sekeliling ke arah mereka yang berjongkok di sekitarnya. Ia tersenyum senang melihat betapa pandang mata mereka kepadanya tampak terharu mengandung iba dan sama sekali tidak ada yang memusuhinya. Ia girang bukan main dan merasa menyesal teringat betapa dahulu ia melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang yang gagah perkasa dan berbudi luhur itu. Paman Tejo Manik dan Bibi Retno Susilo, maafkan saya. Katanya kepada ayah ibu Bagus Sajiwo itu. Retno Susilo memegang tangan Maya Dewi, lalu mengusap air matanya sendiri. Tentu saja kami memaafkan semua kesalahanmu dahulu, Maya Dewi. Engkau kini telah menjadi seorang wanita gagah perkasa yang berjiwa pendekar.
Aku pun minta maaf atas sikapku kepadamu dahulu itu. Maya Dewi tersenyum mengangguk, lalu menoleh kepada Lindu Aji dan Sulastri, kemudian kepada Parmadi dan Muryani. Kesalahanku terhadap Andika berempat setinggi gunung. Dahulu aku jahat sekali terhadap Andika berempat. Sudikah Andika sekalian memaafkan aku? Muryani yang pernah memaki dan menyerang Maya Dewi padahal wanita itu telah menyelamatkan putranya, mengusap air matanya. Maya Dewi, semua kesalahanmu telah kau tebus dengan penderitaan dan dengan perbuatanmu yang mulia. Marilah kita bersama mohon kepada Gusti Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Maya Dewi, kata Lindu Aji yang dulu sering bentrok dengan wanita itu. Kami ikut berdoa mohon kepada Gusti Allah semoga semua dosamu diampuni dan engkau dapat diterima dan mendapatkan tempat yang baik. Maya Dewi tersenyum lebar, wajahnya berseri. Kepada semua satria, kepada semua rakyat, aku mohon maaf, dan Bagus. Ia menoleh dan menatap wajah Bagus Sajiwo, wajahnya semakin pucat dan suaranya semakin melemah. Ya, apa yang hendak kau katakan, Dewi? Kuminta. Sampaikan permohonan. Ampunku. Kepada Gusti Sultan Agung. Tentu saja, Dewi. Dan jangan khawatir, beliau pasti akan mengampuni segala kesalahanmu yang sudah engkau tebus dengan pembelaan Mataram dengan pengorbanan nyawamu. Bagus. Engkau dulu bilang. Hidup atau mati? Berada di tangan Gusti Allah. Pasti baik. Benar. Dan bahagia. Benar, Dewi, karena itu kita harus selalu menyerah kepada Dia, dalam keadaan bagaimanapun juga. Bagus. Kalau aku mati, bakarlah badanku yang kotor hina, penuh dosa ini, agar musnah. Bagus Sajiwo hanya mengangguk, tak kuasa menjawab karena terharu. Dia merasa dengan kedua tangannya betapa tubuh Maya Dewi kini lunglai tanpa daya seolah semua kekuatannya mulai menghilang. Hei, tolol, jangan bersedih. Senyumlah. Kini suara Maya Dewi seperti orang mengigau, ia tersenyum, wajahnya cerah namun pucat sekali dan kedua matanya terpejam. Bagus Sajiwo mendekap tubuh itu. Dewi. Suaranya menggetar seperti merintih. Selamat tinggal. Andika semua. Mari, tolol. Kau antar aku. Tubuh itu terkulai. Dewi. Bagus Sajiwo mendekap kepala itu dan mencium dahi itu, tak kuasa menahan tetesan beberapa butir air matanya. Barisan Mataram menyerbu Belambangan. Pertempuran hebat terjadi. Ribuan bahkan puluhan ribu prajurit kedua pihak berjatuhan. Darah mengalir. Bunuh-membunuh. Kejam dan ganas. Seperti yang digambarkan dan dikhawatirkan Sang Bagawan Eka Brata. Dia telah berusaha, namun usaha manusia amat terbatas, tidak kuasa membendung datangnya karma. Perang antara Belambangan dan Mataram berkepanjangan. Karena mendapat dukungan dari Bali dan terutama dari Belanda yang selalu berusaha mengadu domba antara pemerintah daerah, maka perang itu berlarut-larut selama kurang lebih 5 tahun, 1635-1640. Banyak jatuh korban di kedua pihak. Para sekutu Belambangan yang tewas dalam perang campuh yang hebat itu, diantaranya adalah Kiai Gagak Mudra, Kaladhama dan Kalajana, Bagawan Kalasrenggi, Cakrasakti dan Candrabaya, Arya Bratadewa, Kiai Kasmalapati, Bagawan Sarwatama, Kirandu Japang, dan banyak lagi para senopati. Bahkan Sang Adipati Santaguna Alit juga gugur dalam perang itu. Mereka yang dapat lolos dari kematian melarikan diri cari berai. Atas nasihat Teja Kasmala yang meninggalkan Belambangan bersama Sang Bagawan Eka Brata, kedua pangeran kembar, Pangeran Dirasani dan Dirasanu dan diikuti Niken Darmini dan Ratna Manohara, yang selama perang terjadi mengungsi dan tidak ikut perang, menyerah kepada Pangeran Silarong pimpinan bala tentara Mataram. Mereka berempat menjadi tawanan dan dibawa ke Mataram. Akan tetapi, seperti biasa, sesuai dengan kebijaksanaannya yang selalu ingin memperkuat persatuan, Sultan Agung tidak menghukum kedua orang pangeran kembar itu. Bahkan sebaliknya, mereka berdua diangkat menjadi bupati yang menguasai daerah Belambangan. Di pihak Mataram juga kehilangan banyak prajurit dan perwira. Para tokoh satria yang membela Mataram dapat terbebas dari maut walaupun ada di antara mereka yang menderita luka-luka yang tidak berbahaya.
Mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah menerima pujian dan seperti biasa, mereka dengan hormat menolak penghargaan berupa pangkat.